Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gebi Salsabila, Mutiara Duana Putri, Rahimatul Utia, Randi Nofrialdi, dan Rani Setiani Putri. Di sini kami akan membahas mengenai materi metabolisme dengan subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua, mekanisme fotosintesis sebagai salah satu proses anabolisme, yang ketiga, mekanisme respirasi seluler sebagai salah satu proses katabolisme, yang keempat, yaitu peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Baiklah, saya akan membacakan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu makan dan minum. Makhluk hidup dapat memperoleh energi dari makan, sedangkan air sebagai zat pelarut dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu bergerak. Pada hewan dan manusia dapat bergerak, dibutuhkannya sarana untuk bergerak yang disebut dengan alat gerak. Selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Terlihat dari tinggi dan berat badan yang sekarang tidak sama lagi dengan yang dulu. Selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, dan gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi inilah yang akan membuat makhluk hidup bertahan hidup di lingkungannya. Yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh makhluk hidup. Mekanisme fotosintesis sebagai salah satu proses anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, lalu diubah menjadi molekul yang lebih besar. Proses anabolisme membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana untuk diubah menjadi senyawa kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dan 6 molekul air H2O untuk menghasilkan satu molekul glukosa atau C6H12O6 dan 6 molekul oksigen O2 dengan persamaan 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah cahaya sama dengan C6H12O6 tambah 6 O2. Selanjutnya, mekanisme respirasi seluler sebagai salah satu proses katabolisme. Respirasi adalah suatu proses biologis, yaitu oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran atau oksidatif, yang menghasilkan energi diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran berupa gas, karbon dioksida, dan air. Substrat yang paling banyak diperlukan tanaman untuk diproses respirasi dalam jaringan tanaman adalah karbohidrat dan asam-asam organik bila dibandingkan dengan lemak dan protein. Mekanisme respirasi seluler sebagai salah satu proses katabolisme. Pertama, pada hakikatnya respirasi adalah pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP, yang digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh aktivitas hidup yang memerlukan energi. 2.
Respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah, atau proses katabolik pada tingkat seluler. 3. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya yaitu ATP. 4. ATP memiliki energi untuk aktivitas sel, seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil, menjalankan kerja mekanik seperti pada kontraksi otot, dan mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah berkonsentrasi lebih tinggi. Respirasi merupakan fungsi kumulatif dari 3 tahapan metabolik. 1. Glikolisis yang terjadi dalam sitosol mengawali perombakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut pirufat. 2. Siklus Krebs yang terjadi dalam matriks mitokondria menyempurnakan pekerjaan ini dengan menguraikan turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Dengan demikian, karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi merupakan fragmen molekul organik yang teroksidasi. Sebagai tahap glikolisis dan siklus Krebs, ini merupakan reaksi redoks di mana enzim dehidrogenase mentransfer elektron dari substrat ke NAD+ dan membentuk NADH. 3. Pada langkah ketiga, respirasi rantai transport elektron menerima elektron dari perombakan kedua langkah yang pertama tersebut, biasanya melalui NADH, dan melewatkan elektron ini dari satu molekul ke molekul yang lain. 4. Pada akhir rantai ini, elektron digabungkan dengan ion hidrogen dan oksigen molekuler untuk membentuk air. Energi yang dilepas pada setiap langkah rantai tersebut disimpan dalam suatu bentuk yang digunakan oleh mitokondria untuk membentuk ATP. Sintesis ATP ini disebut fosfolirasi oksidatif. Peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Metabolisme berperan untuk dapat mengubah zat-zat makanan yang dikonsumsi menjadi energi. Metabolisme mengubah zat-zat makanan seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Hasil dari metabolisme berguna untuk otot, sekresi kelenjar, sintesis substansi sel. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yaitu 1. Usia. Seiring bertambahnya usia, jumlah otot cenderung menurun, namun jumlah lemak semakin meningkat. Hal ini dapat memperlambat proses metabolisme untuk menghasilkan energi. 2. Genetik, yaitu faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran jaringan otot. Hal ini nantinya akan dapat mempengaruhi pembakaran energi atau metabolisme seseorang. 3. Suhu tubuh, yaitu metabolisme secara alami akan meningkat ketika suhu menurun. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal, sehingga organ-organ tubuh berfungsi dengan baik. 4. Asupan kafein, yaitu proses metabolisme dapat meningkat jika mengonsumsi kafein. 5. Hormon, yaitu hormon tiroid, berfungsi mengatur metabolisme. Oleh karena itu, terganggunya kerja hormon itu akan meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh. 6. Kehamilan adalah metabolisme pada wanita hamil meningkat. Hal ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dan jaringan tubuh pada janin. 7. Jenis makanan dan minuman. Jika kita kurang dalam mengonsumsi makanan dan minuman, maka metabolisme dalam tubuh akan menurun. Dalam tubuh makhluk hidup ada 3 metabolisme. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme ini mencakup katabolisme atau penguraian, anabolisme atau sintesis, dan juga perubahan bentuk pada karbohidrat dalam tubuh organisme. Pada proses pencernaan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan air. Hasil akhir dari pencernaan yang dialami karbohidrat yaitu fruktosa, glukosa,
monosakarida, dan manosa yang akan diabsorpsi melalui dinding halus dan dibawa ke hati oleh darah. Yang kedua yaitu metabolisme lemak. Merupakan proses di mana asam lemak dicerna lalu dipecahkan menghasilkan energi dan juga dapat disimpan menjadi cadangan energi. Metabolisme lemak terjadi pada usus karena pada usus mengandung enzim lipase. Nah, hasil metabolisme lemak juga akan dialirkan ke hati, sel-sel otot yang dapat digunakan sebagai energi cadangan. Yang ketiga yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik baik yang mencakup perubahan dari protein menjadi asam amino dan pemecahan asam amino dari protein. Asam amino tersebar melalui darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh, akan kembali disintetiskan menjadi protein. Metabolisme memiliki beberapa fungsi bagi tubuh. Yang pertama yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan yang ada di tubuh. Yang ketiga, penyusun unit pembangun sel. Yang keempat, menumbuhkan jaringan tubuh. Yang kelima, menghasilkan energi. Dan yang keenam, mengubah zat-zat makanan pada tubuh. Metabolisme memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengubah makanan menjadi suatu energi untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, mengubah makanan menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu membuang limbah nitrogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Gaby Salsabila. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 2. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.